Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, prestasi mahasiswa Fakultas Vokasi UB terus bertambah. Terbaru sebanyak 10 mahasiswa lolos mendapatkan beasiswa IISMA Vokasi dan akan menempuh kuliah di beberapa kampus Eropa dan Asia selama 1 semester. Antusias dari mahasiswa di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya ini sangat tinggi ya untuk mengikuti program IISMA edisi vokasi ini. Ya, ini terbukti dari antusiasme teman-teman mahasiswa. Kita menjaring mahasiswa itu pendaftarnya sampai sekitar 88 mahasiswa yang kemudian tersaring begitu ya, karena ada syarat requirement yang cukup tinggi terhadap untuk lolos di program IISMA ini. Salah satunya adalah program bahasa, sertifikat kompetensi bahasa yang cukup tinggi. Nah, dari situ teman-teman ini istilahnya berkompetisi gitu ya. Jadi usahanya sangat-sangat luar biasa. Teman-teman ini ada yang beberapa kali harus ikut tes, beberapa kali tes ya, pada akhirnya dapat nilai skor yang memenuhi. Dan akhirnya kita kemarin ada proses itu 32 mahasiswa yang memenuhi syarat untuk dikirimkan di program seleksi ini. Kemudian menempuh sesi wawancara dan akhirnya pengumuman hari ini Pak, pagi ini tadi diumumkan sekitar 10 mahasiswa kita yang diterima dan nanti akan berangkat Pak ya di semester depan begitu, yang terdiri dari 10 mahasiswa ini mayoritas diterima di perguruan tinggi top di Eropa Pak. Jadi mayoritas di Inggris, kemudian ada di Hongaria, ada di Perancis, kemudian ada di Australia dan ada di Korea Selatan. Nah ini cukup menggembirakan untuk kita karena program-program yang ditawarkan di kampus-kampus di Eropa ini termasuk yang grade-nya yang bagus Pak ya. Jadi ada muatan kuliah dan magang di perusahaan top di Eropa, seperti kayak di Inggris itu bisa magang di perusahaan kayak Mercedes dan lain-lain. Kabar gembira bagi mahasiswa vokasi karena saat ini terdapat program beasiswa dari Dirjen Vokasi dan LPDP, yakni program IISMA Vokasi. Berbeda dengan program beasiswa IISMA lainnya, pada program vokasi mahasiswa yang terpilih akan menempuh kuliah selama 1 semester di kampus luar negeri dan mengikuti magang di berbagai perusahaan yang menjadi mitra dari kampus luar negeri. Vokasi itu sebenarnya adalah versi dari beasiswa IISMA yang sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun ini ya. Jadi IISMA itu adalah beasiswa untuk IISMA Vokasi itu adalah beasiswa untuk mahasiswa vokasi, boleh dari sekolah politeknik atau dari perguruan tinggi yang jelas yang menjalankan program vokasi untuk menempuh pendidikan selama 1 semester di luar negeri Pak. Jadi ada sekitar 46 kampus di luar negeri, dari Eropa, dari Asia dan Australia dan Amerika juga ada. Yang nanti beasiswa ini sebenarnya didanai oleh Dirjen Diksi ya, bekerjasama dengan LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, memberikan support full beasiswa untuk 1 semester mahasiswa menempuh studi dan magang. Jadi IISMA Vokasi ini ada pembeda dengan IISMA di program Dikti ya, yang mana di program IISMA Vokasi ini ada muatan magang industri Pak. Jadi selain kuliah selama 1 semester di kampus, mereka juga dimagangkan di mitra industri dari kampus-kampus tujuan. Nah, seperti itu.
Pemirsa, situasi pandemi yang semakin kondusif membuat kegiatan di Universitas Brawijaya mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Kegiatan seperti seminar dan wisuda saat ini sudah tidak sepenuhnya secara daring. Melihat kondisi tersebut, maka pihak universitas merencanakan penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2022 juga akan dilakukan secara hybrid. Untuk PKK Maba, PKKMB tahun 2022, saya belum berani menghadirkan 50%. Tapi yang pasti ada yang hadir secara luring. Semua perwakilan 18 fakultas termasuk PSTKU akan ada yang hadir secara luring di depan rektorat. Sedangkan ceramah-ceramah masih tetap berlangsung secara full daring. Begitu pula di fakultas, kami berharap desainnya juga seperti itu. Ada yang hadir upacara penerimaan maba fakultas luring, perwakilan prodi atau jurusannya, kemudian yang lain hadir secara daring. Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun lalu melahirkan wadah komunikasi baru bagi para alumni Fakultas Peternakan UB. Melalui wadah KFAPET atau Keluarga Alumni Fakultas Peternakan UB ini mewadahi para alumni yang banyak bekerja di luar dengan berbagai profesi. Ketua Harian KFAPET Agus Prananjaya mengaku bahwa kehadiran KFAPET ini selain sebagai wadah silaturahmi juga untuk membantu para mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja atau dunia usaha. Jadi calon-calon wisudawan dibekali dengan berbagai pandangan. Jadi yang saya ingat ya ada teman saya dulu Mbak Tri angkatan 88 di forwarding ekspor impor, ada Mas Sujono dia di online bisnis online, ada banyak macam karena kebetulan kami ada alumni juga di BUMN. Direktur BUMN kita kan itu alumni FAPET Ira Puspadewi. Direktur sekarang ASDP. Ada di sekretaris Perindo Perikanan Indonesia juga angkatan FAPET angkatan saya. Jadi berawal dari situ kenapa sih potensi ini nggak coba dikonekkan dengan kampus, kebutuhan kampus. Lalu memang akhirnya terputus karena pandemi kita tidak bisa berkiprah banyak. Kemudian ketemu lagi saya di MBKM ini ketika saya ngisi beberapa acara Zoom tentang wirausaha, beberapa tema saya sampaikan sampai kepada kemudian ada semacam ya kayak ini loh masih kayak lomba gitulah, lomba mahasiswa yang bisa memberikan konsep bisnis dan segala macam. Saya berpikir waktu itu karena ada didanai kampus sekitar 10 juta waktu itu, saya berpikir wah ya harus cari bisnis yang 10 juta bisa jalan. Nah kebetulan karena saya hari-hari memang bergerak di UKM naik kelas, saya supplier ayam potong untuk fried chicken ya memang geprek gitulah seperti yang kemarin diresmikan. Maka saya usulkan ide itu ya udah kalau mau 10 juta ya buka yang begini saya bilang. Sehingga yang penting anak-anak, yang penting adik-adik itu segera punya pengalaman keberanian membuka usaha, keberanian memulai yang akhirnya alhamdulillah kemarin kita ketemu itu outlet kedua sebenarnya waktu puasa pertengahan itu saya juga datang ke Kediri waktu itu karena ada Fakultas Peternakan di Kediri yang juga ada satu kelompok yang bikin usaha yang sama. Jadi kira-kira gambarannya gitu Mas. Makanya kita sangat ini kemarin Pak Didi selaku Ketua Umum juga datang ke kampus tanggal 15 Mei kalau nggak salah saat saya waktu itu nggak bisa datang karena saya ada di Bandung waktu itu. Ada meeting juga dengan pihak kampus dan banyak ide yang disampaikan di sana. Makanya barusan Mbak Kiki juga info, Mbak Kiki insya Allah sih pada saat disnatalis kampus itu mau ada satu waktu di mana memang KFAPET ya ambil bagian untuk acara. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara segera dilaksanakan pada paruh kedua 2022 seperti land development dan jalur logistik. Pembangunan ini rencananya akan mendatangkan 150.000 hingga 200.000 pekerja di lapangan untuk mengejar target pembangunan.
Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono, menjamin pembangunan IKN akan memperhatikan dampak lingkungan dan interaksi sosial dengan masyarakat setempat. Dari aspek governance, masyarakat juga sedikit mempertanyakan gitu ya, sedikit bukan karena ini juga baru pertama kali Indonesia memindah ibu kota negara ya, jadi ada beberapa keraguan gitu ya, karena pertama pasti pemindahan ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar. Itu pasti, itu yang pertama. Persentase masyarakat itu kemudian khawatir terkait dengan masalah isu itu. Kemudian yang kedua masalah lingkungan, baik lingkungan sosial juga maupun lingkungan fisik ya, ekologis itu Mbak itu. Kemudian apalagi ini terhadap kemampuan masyarakat lokal merespon perubahan yang terjadi, kemudian perubahan sosial, ekonomi maupun politik dan budaya yang terjadi ketika kemudian IKN dipindahkan ke Penajem Pasir Utara ya, kalau nggak salah di PPU tersebut. Jadi itu. Kemudian hasil survei juga menunjukkan terkait dengan governance atau pengelolaan, masyarakat juga sedikit agak khawatir Mbak, karena pengelolaan ini selain dananya besar juga melibatkan seperti Mbak Dinia tadi jelaskan ya, akan melibatkan banyak orang. Nah, dikhawatirkan pasti kalau praktek korupsi itu yang pertama ya, anggaran, kemudian tidak tepat waktu, dan kemudian masyarakat lokal tidak banyak dilibatkan gitu ya dalam proses pemindahan IKN, jadi praktek KKN dan sebagainya. Segmen 3. Sosiolog FISIP UB Ani Fatma Chawa, PhD, melihat pembangunan IKN Nusantara pasti membawa dampak sosial baik pada masyarakat lokal maupun pendatang. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan akademisi sosial untuk memberikan social impact assessment dalam persiapan dan pelaksanaan kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif. Karena memang proses pemindahan itu tidak hanya memindahkan secara fisik, itu akan banyak melibatkan orang juga, pasti akan banyak muncul masalah sosial. Maka salah satu rekomendasi APSI itu adalah melibatkan kami akademisi dari ilmu sosial tentu saja gitu. Bukan karena saya juga orang sosiologi enggak gitu, tapi karena memang itu tadi memindahkan sebuah area itu tidak hanya kemudian secara fisik ya, ini kan ruang ya, ruang itu tidak vakum terhadap tidak vakum pada interaksi sosial yang terjadi nanti di dalamnya dan sebagainya. Nah, makanya kemudian sedini mungkin ilmuwan sosial atau akademi sosial, tidak hanya sosiologi tapi juga ekonom, dari hukum dan sebagainya juga terlibat penuh mengawal proses pemindahan IKN itu Mbak Dinia. Jadi nantinya, jadi kalau boleh saya bilang itu kayak semacam AMDAL-sosnya ya, social impact assessment-nya itu harus cukup bagus, harus cukup kuat. Jadi nantinya bisa meminimalkan, pasti dampak negatifnya pasti akan ada, tidak akan mungkin nol sama sekali, enggak, tapi paling tidak gitu kalau kami dilibatkan sedari awal untuk memprediksi kira-kira perubahan sosial apa yang akan terjadi, cara melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal lebih berpartisipasi atau terlibat dalam proses pemindahan itu seperti apa, itu dampak-dampak negatif itu bisa Untuk Anda mahasiswa Universitas Brawijaya yang ingin mengembangkan
kemampuan dalam berbisnis atau berwirausaha. Ada baiknya Anda bergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya atau HIPMI PTUB. Pada periode kepengurusan 2022-2023 ini, HIPMI PTUB memiliki program unggulan, yaitu Gerakan Wajib Berbisnis bagi para kadernya. Nah, dalam kepengurusan saya ini, salah satu program unggulan itu yaitu Gerakan Wajib Berbisnis, yang mana nanti kita adakan mentoring sejumlah 2-3 kali sebelum kita untuk menyuruh anggota-anggota kita atau kader-kader kita untuk melakukan bisnis. Nah, untuk Gerwabis ini kita terdiri dari 3, Bu. Ada jasa, F&B, dan juga fashion. Jadi nanti untuk mentoringnya kita adakan ada yang offline dan juga online, hybrid, seperti itu, Bu. Betul. Terus program unggulan yang kedua yaitu HIPMI Gosto Industry, yang mana ini juga masih jarang-jarang dilaksanakan di berbagai HIPMI perguruan tinggi, terutama di Malang. Yang mana nanti untuk HIPMI Gosto Industry ini kita laksanakan kurang lebih 3-5 kali untuk keliling baik industri UMKM dan juga industri besar. Nah, untuk yang tercatat sementara ini kita akan melakukan kunjungan industri di 2 UMKM, yaitu di Desa Tumpang dan juga di Desa Blimbing, Sanan. Dan juga yang ketiga, rencana kita mau kunjungan industri juga ke Pokari Sweat, yaitu PT Anumerta Indah Otsuka. Dan yang terakhir mungkin mau ke Mi Burung Dara. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya menggandeng keluarga alumni Fakultas Peternakan atau KFAPET UB untuk membina wirausaha mahasiswa. Melalui pelatihan dan pendampingan, KFAPET UB yang berlatar belakang pengusaha sukses memberikan dukungan penuh pada mahasiswa dalam program Alumni Mengabdi. KFAPET itu dibentuk saat itu apa istilahnya peresmian pengurusnya saat pandemi. Jadi kami waktu itu melakukan virtual pengukuhan waktu itu. Ketua umumnya Pak Didik Purwanto yang di Lampung itu, beliau juga sebagai ketua. Banyaklah kalau beliau di organisasi SAPI dan beliau berdomisili di Lampung. Kalau nanti Mas Itik saya kasih nomornya supaya kalau mau komunikasi dengan beliau. Kemudian saya di ketua harian, Mbak Kiki di sekjen. Nah, waktu di awal pertemuan itu memang saat pandemi ramai-ramainya Zoom, ketika waktu itu fakultas mengundang para alumni untuk Zoom diskusi biasa aja, lalu timbul ide untuk kemudian kenapa sih KFAPET ini nggak dibuat gitu, keluarga alumni Fakultas Peternakan yang pengertian kita kan sebenarnya di IKUB itu ada IKUB Fapet, IKUB Fapertas segala macam. Nah, cuman kita melihat, ya mohon maaf waktu itu kita melihat secara struktur kebanyakan dosen dan jadi seperti tidak ada kedengaran kegiatannya karena mungkin masih rancu antara IKUB dan IKUB Fapet, komisariat kalau nggak salah namanya waktu itu, komisariat. Nah, timbul ide dan kebetulan waktu itu Ibu kalau nggak salah Profesor Trinil itu sangat mendukung kami ketika ayolah coba ini KFAPET benar-benar alumni yang ada di luar, yang wira swasta, yang swasta atau apapun, terbentuklah Mas Sidik kemudian organisasi itu. Mbak Kiki mungkin lengkap itunya ya, strukturnya. Nah, karena waktu itu saya pribadi yang ada di Jawa Timur sehingga gampang ke kampus ketika memang ada offline waktu itu beberapa orang, sehingga saya lebih intens banyak mewakili KFAPET untuk terjun langsung ke mahasiswa. Sebelum kegiatan MBKM ini sebenarnya Mas Sidik kita sudah ada kegiatan namanya Alumni Mengabdi. Jadi pihak kampus itu mengundang berbagai macam profesi di luar untuk sharing kepada adik-adik mahasiswa. Waktu itu hanya terbatas kalau nggak salah nih ya, kepada mahasiswa yang mau lulus.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Aminah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.